Temuan diduga kerangka manusia di Malang. Sakit hati 3 pemuda aniaya teman hingga tewas. Pemkot kaji program beasiswa perguruan tinggi swasta. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Jatim kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Firjianti Kusuma, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita buka dengan berita dari Malang, Jawa Timur. Sebuah kerangka manusia ditemukan di lahan kosong milik warga. Kerangka manusia tersebut diduga milik seorang kakek yang hilang sejak April lalu. Warga Jalan Puntodewo, Kecamatan Blimbing, Malang dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia di sebuah area lahan kosong. Kerangka ditemukan tak jauh dari permukiman warga. Kerangka manusia yang masih mengenakan celana ditemukan oleh seorang warga yang hendak membersihkan lahan untuk ditanami singkong. Saksi mengira hanya celana bekas yang dibuang. Namun setelah dilihat lebih dekat, terlihat tulang di dalamnya. Dari ciri-ciri pakaian dan lokasi penemuan, warga menduga korban adalah salah satu kakek yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Menurut warga, kakek tersebut sudah hilang sejak April 2025. Mau bersih-bersih, istilahnya bersih-bersih. Kan ini tanah kosong dan nggak pernah dipakai gitu. Nah, niatnya mau dipakai untuk nanam singkong. Pas sampai ujung sana, sebenarnya saya awalan ngahnya itu orang buang celana lah mungkin. Karena kan kelihatan celananya doang. Pas agak mendekat, kelihatan tulang-tulangnya. Makin nggak, itu lihat tulang bagian pinggulnya. Nah, disitulah baru saya lapor ke Pak RT. 3 pria di Kota Blitar ditangkap polisi usai aniaya temannya hingga tewas. Korban tewas setelah mengalami luka serius di bagian lehernya. 3 pemuda ini digelandang oleh anggota Satreskrim Polres Blitar Kota. Mereka ditangkap setelah melakukan penganiayaan kepada temannya hingga tewas. Peristiwa itu berawal saat mereka melakukan pesta miras yang berada di rumah korban. Korban menyinggung salah satu pelaku tentang masa lalunya. Hal itu membuat pelaku sakit hati dan mengajak temannya menganiaya korban. Setelah melakukan penganiayaan, ketiga pelaku meninggalkan korban dalam kondisi luka di sejumlah bagian tubuhnya. Akibat pukulan keras pada bagian leher membuat korban tewas. Menjelek-jelekkan masa lalu dari LG. Ada masa lalu yang korban tahu tentang LG, kemudian hal itu berulang, jadi bukan sekali ini aja, jadi berulang, bukan hanya pada kesempatan itu, ini sudah di kesempatan-kesempatan sebelumnya juga sudah diulang-ulang terus. Nah itu yang membuat dari tersangka LG ini sakit hati dan puncaknya ya pada malam itu. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Timur mengunggap kasus pornografi anak melalui media sosial Telegram. Seorang pria berinisial AMA, warga Sumatera Barat, ditangkap setelah menyebarkan foto dan video tak senonoh anak perempuan di bawah umur. Pelaku ditangkap polisi karena menyebarkan foto dan video tak senonoh korban perempuan di bawah umur. Tersangka awalnya berkenalan dengan korban melalui aplikasi Anonymous sejak 2024. Selama menjalin hubungan, tersangka meminta kepada korban konten tak senonoh melalui pesan pribadi di Anonymous dan WhatsApp. Konten tersebut disebarkan ke sejumlah grup Telegram. Dari pemeriksaan sementara, motif tersangka menyebarkan foto dan video didasari rasa cemburu terhadap korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang ITE dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. 1 tahun mereka berkomunikasi antara pelaku dengan korban yang tadinya lancar mengirimkan foto maupun video tindakan asusila.
dalam perjalanannya diketahui bahwa si korban ini punya hubungan dengan orang lain. Nah, karena cemburu, kemudian si pelaku ini juga merasa kecewa karena minta foto maupun video tidak dikasih. Akhirnya mengancam kepada si korban. Karena si korban tidak menggubris, akhirnya oleh pelaku foto maupun video tersebut disebar. Sorotan lainnya, berbagai jenis tanaman di Taman Apsari rusak akibat terinjak-injak oleh penonton saat menonton konser Pesta Rakyat Semarak Kemerdekaan di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya Senin malam lalu. Pemkot Surabaya tengah melakukan identifikasi kerusakan mulai dari tanaman, lampu taman hingga kursi taman dengan kondisi patah yang terbuat dari besi. Kondisi Taman Apsari Surabaya di sejumlah titik mengalami kerusakan parah. Sejumlah jenis tanaman rusak rata dengan tanah akibat terinjak penonton saat pertunjukan konser Pesta Rakyat di depan Gedung Negara Gerahadi. Pemkot Surabaya saat ini tengah melakukan identifikasi kerusakan taman mulai jenis tanaman hingga kerusakan pada lingkungan sekitar Taman Apsari. Dari identifikasi kerusakan, Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Surabaya mencatat sebanyak 15 jenis tanaman dan lampu taman serta kursi taman yang terbuat dari besi mengalami kerusakan parah. Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi bilang pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur terkait perbaikan Taman Apsari yang rusak. Edi Cahyadi juga mengimbau warga baik Surabaya maupun luar Surabaya yang datang ke Surabaya untuk menghadiri event tertentu tetap menjaga taman dan fasilitas umum lainnya agar tidak rusak. Sudah kontak ya dengan 12 malam, Bu Gubernur langsung telepon menyampaikan dan sudah diperbaiki oleh teman-teman provinsi ya pagi tadi. Tapi inilah ya, kalau kita sudah memperingati kemerdekaan ono pasar rakyat ya sebenarnya nggak bisa dibendung. Tapi alhamdulillah kolaborasi bagaimana kita bekerjasama juga, dan itu ketika ada kerusakan di acara provinsi langsung ditindaklanjuti oleh teman-teman provinsi. Semuanya ya Pak? Kenapa? Semuanya Pak Ali diperbaiki semua, termasuk Ya. kursi-kursi yang rusak. Beliau menyampaikan begitu, sehingga nanti saya cek lagi ya. Sebelumnya Pemprov Jatim menggelar pertunjukan musik Pesta Rakyat memperingati HUT ke-80 RI. Acara ini menghadirkan kelompok lawak Cak Percil, grup band Nox AK, dan Arya Gali. Alfian Rahman, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Informasi lainnya, pasar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun diserbu warga. Kejaksaan Negeri Kota Madiun menyediakan 1.500 paket sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula dalam rangka hari lahir Kejaksaan ke-80 RI. Dalam pasar sembako murah di kantor Kejaksaan Negeri Kota Madiun ini, warga yang hendak membeli wajib mengambil kupon yang disediakan oleh Kejaksaan. Pasar sembako murah dalam rangka hari lahir Kejaksaan ke-80 RI ini menyediakan sekitar 1.500 paket sembako murah dengan harga Rp115.000 per paket. Setiap paket berisi 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, dan 1 kg gula pasir. Harga paket tersebut lebih murah sekitar Rp10.000 jika dibanding di pasaran. Dari beras murah. Sembako itu Ya, Bu. dari mana Bu? Mau rado. Ini tadi beli apa aja? Satu paket beras, minyak, gula. Oh gitu, harganya berapa Bu? Harganya 115. 115. Itu gimana Bu? Kalau dibandingkan dengan harga di pasaran gimana? Lebih murah atau gimana? Ya lebih murah. Sembako bentuknya kami subsidi. Jadi satu paket itu terdiri dari 5 kg beras yang berkualitas, kualitas baik ini, kualitas bagus, kemudian 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir. Nah, di pasaran itu dijual sekitar 125 lebih, ya. Kami jual di sini satu paket terdiri dari 3 barang itu Rp115.000. Jadi Berapa Pak kuota Pak? kuota yang kami jual itu 1.500 paket. Saudara, tak hanya di Kejaksaan Negeri Madiun, pasar mulai yang menjual kebutuhan pokok juga digelar di halaman Kejaksaan Negeri Malang. Antusias warga terlihat dalam antrean. Beras, telur ayam, dan minyak goreng menjadi komoditi paling laris di pasar murah ini.
Pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibanding harga pasar ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang. Dalam pasar murah kali ini, Kejari bersama Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Diskopindak Kota Malang menyediakan beras, minyak goreng, gula, telur, dan beberapa komoditi pangan lain. Warga bilang pasar murah ini bisa menjadi solusi di tengah naiknya harga beras di pasar, karena harga kebutuhan pokok yang dijual harganya lebih murah dibanding harga pasar. Ya kalau menurut saya agak mahal sih Mas. Ini kan murah semua, ada yang ini apa namanya? Yang dari kemarin tuh dari yang di Kelurahan itu ada yang Polresta itu ada yang 55. Yang dari Wasra 60 gitu. Nah, ini tadi yang di Kejaksaan juga 55 agak murah. Kalau untuk ibu rumah tangga juga murah Mas. Pasar murah ini juga sebagai salah satu upaya untuk menstabilkan harga dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ini terkait dengan rangkaian acara kami dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan dan juga Hari Ulang Tahun Kejaksaan ataupun Hari Lahirnya Kejaksaan yang nanti jatuh pada tanggal 2 September. Jadi alhamdulillah pada hari ini sudah bisa dilaksanakan. Ini juga bagian dari peran kita dalam rangka upaya untuk menstabilkan harga ya dan juga meningkatkan daya beli masyarakat karena kita. Sementara itu dalam pasar murah ini beras dan telur ayam menjadi komoditi pangan yang paling banyak dibeli warga. Beras SPHP dijual Rp55.000 untuk kemasan 5 kg, sedangkan telur dijual Rp23.500 per kilogram. Dedi Prastio, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Pemkot kaji program beasiswa untuk perguruan tinggi swasta. Nantikan informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Ratusan koperasi merah putih di Blitar telah diresmikan oleh Presiden, namun hanya 4 yang beroperasi. Kini petugas masih melakukan proses pendampingan usaha untuk terus mengejar target. 248 koperasi merah putih yang ada di Kabupaten Blitar telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu. Namun hingga saat ini hanya 4 koperasi yang sudah berjalan. 4 koperasi itu berada di Desa Krenceng, Pasir Harjo, Kebon Agung, dan Duren. Keempatnya merupakan gabungan dengan badan usaha milik desa atau Gapoktan atau gabungan kelompok tani. Sementara itu 244 koperasi yang belum beroperasi kini masih dalam proses pendampingan petugas. Petugas bilang ada banyak kendala dalam proses pembentukan koperasi merah putih yang ada di setiap desa. Selain kondisi modal yang tidak cukup, petugas kesulitan dalam memahamkan keseragaman Kopdes Merah Putih. Yang sekarang tim kami lagi proses pendampingan. Yang masuk laporan ke kami, kemarin masih 4. Dari pendampingan usaha ini kita harus menerjunkan tim, Mas. Karena rata-rata dari pengurus koperasi Desa Merah Putih terkait dengan SDM itu kan juga masih perlu kita support. Informasi lainnya, Pemkot Surabaya akan membuka program beasiswa pemuda tangguh yang diperuntukkan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu mendaftar di perguruan tinggi swasta. Pemkot juga akan memberdayakan mahasiswa sebagai pendamping di program Kampung Pancasila sekota Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bilang pihaknya tengah mengkaji program kolaborasi dengan perguruan tinggi swasta untuk turut dalam program beasiswa pemuda tangguh yang diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu di Surabaya. Selain pemberian beasiswa, Pemkot Surabaya akan berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pemberdayaan mahasiswa sebagai pendamping program Kampung Pancasila sekota Surabaya. Diketahui mahasiswa yang mendapat beasiswa ini akan mendapat bantuan biaya perkuliahan UKT semester. Selain itu mendapatkan uang saku mahasiswa sebesar Rp500.000 per bulan selama 10 bulan masa kuliah efektif dan akan memperoleh biaya penunjang perkuliahan sebesar Rp750.000 setiap semester. Memang di pemerintah kota Surabaya adalah untuk yang masuk di Universitas Negeri, PTN. Tapi kami lagi sedang mengkaji
kami lakukan untuk yang ada di perguruan tinggi swasta. Sehingga kami berharap anak-anak Surabaya yang hari ini yang mereka mengalami kesulitan biaya, ketidakmampuan, ketika juga tidak di PTN bisa kami bantu di BTS. Kalau beasiswa sebetulnya bahwa kita sudah bekerjasama dengan Pemkot Surabaya. Pada tahun yang lalu kita dapat 17 mahasiswa yang dikirim dari Pemkot, yaitu bekerjasama dengan Pemkot kita dan yang dibayar oleh Pemkot Surabaya untuk vokasi. Dosen dan mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya berinovasi membuat masker kecantikan dari cangkang kulit telur. Cangkang telur dipilih karena mengandung mineral dan kolagen yang tinggi sehingga bagus untuk peremajaan kulit. Berawal dari banyaknya limbah kulit telur yang dibuang dan menjadi sampah, dosen dan mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Surabaya mencoba mengolah menjadi masker kecantikan yang kaya manfaat. Kulit telur dipilih karena mengandung mineral dan kolagen yang tinggi, sehingga bagus untuk peremajaan kulit dan dipadukan dengan ekstrak lidah buaya yang kaya antioksidan. Dalam prosesnya, cangkang telur dikeringkan dan diolah menjadi serbuk halus, lalu dikombinasikan dengan ekstrak lidah buaya dan campuran lainnya. Diberi nama BioGalvera, masker ini diklaim memiliki manfaat mengencangkan kulit, meningkatkan elastisitas kulit, hidrasi, regenerasi sel kulit, dan meredakan peradangan. Penelitian ini diilhami oleh keinginan untuk memanfaatkan limbah. Cangkang telur itu limbah, dan dia kaya dengan mineral dan kalsium karbonat yang bisa berfungsi sebagai matriksnya, dan dia juga mengandung kolagen. Proses penelitiannya berapa lama? Proses penelitian ini sebenarnya diawali mulai tahun 2010, tapi banyak produk-produk antaranya yang terakhir. Jadi ini cuma 1 tahun ya sampai penelitiannya. Hasil uji menunjukkan ukuran partikel halus hanya sebesar 9,8% lebih rendah dari batas maksimal masker bubuk yang ditetapkan, yakni 10%. Masker ini juga memiliki sifat alir dan kelembapan yang baik. Kayak bersih aja sih, kayak agak kasar, cuman alhamdulillahnya kulit saya nggak sensitif, jadi aman-aman aja. Terus juga agak lembutan sih, soalnya saya juga udah lama nggak masuk nanti setelah dipakai, jadi kayak better gitu. Jadi enak banget buat kulit ya? Enak kok. Mungkin kalau untuk yang kulit sensitif karena dia agak kasar ya, jadi kayak kurang cocok sih. Tapi untuk yang normal aja aman. Rencana kedepannya produk kecantikan ini akan dikenalkan kepada masyarakat agar mereka juga bisa membuat atau menggunakan produk berbahan alami ini. Produk ini juga akan memakai bahan baku yang tersertifikasi halal, sehingga ke depan sudah siap diproduksi dan dipasarkan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran yang lazimnya dilakukan pria, namun di Kabupaten Malang petugas penjinak si jago merah ini justru seorang perempuan. Seperti apa keseharian Reni Trihastuti sebagai Srikandi pemadam kebakaran? Berikut kisahnya. Profesi pemadam kebakaran kerap diidentikan dengan dunia laki-laki. Namun di Kabupaten Malang, profesi ini juga dilakukan oleh perempuan. Reni Trihastuti namanya. Reni adalah seorang Srikandi pemadam kebakaran yang telah bertugas di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang selama 3 tahun. Sebagai petugas pemadam kebakaran seksi pencegahan dan sosialisasi, ia bersentuhan dengan masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Reni bilang minimnya jumlah petugas pemadam kebakaran di Kabupaten Malang membuat para Srikandi berhadapan langsung dengan si jago merah sekaligus mempersiapkan peralatan ketika kebakaran terjadi. Seksi sosialisasi pencegahan ya, banyak bersentuhan dengan masyarakat khususnya untuk pencegahan kebakaran, karena pencegahan kebakaran itu lebih penting mencegah daripada kita menanggulangi. Khususnya saya menerapkan ke anak usia dini, karena di usia dini itu mereka butuh pengetahuan cara untuk agar mereka tidak bermain api sembarangan. Di hadapan rekan kerja serta pimpinan, sosok Reni dalam satuan pemadam kebakaran sangat dibutuhkan. Selain sebagai tenaga sosialisasi pada masyarakat,
Keberadaan Reni sebagai petugas pemadam kebakaran perempuan sangat dibutuhkan untuk mengenalkan cara penanggulangan serta pemadaman api ketika terjadi kebakaran. Reni ini sangat bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Apalagi pas dengan tugasnya ketika dia memberikan sosialisasi, terutama kepada anak-anak usia dini. Notabene mungkin dulu dia pernah kerja di McD ya, sehingga terbiasa sebagai IO, sebagai IO-nya di McD, sehingga dalam berkomunikasi dengan anak-anak itu pas dan ini bisa masuk. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Malang juga menggiatkan media sosial untuk sosialisasi penanggulangan kebakaran, sehingga pemahaman masyarakat akan mencegah terjadinya kebakaran bisa dilakukan secepat mungkin. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kelezatan sambelan ikan asap super pedas akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Surabaya terkenal akan ragam kulinernya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda mencicipi sambelan Megilan Putra Lamongan. Kelezatan menu terbuat dari bahan ikan laut dan ikan air tawar yang diasap serta dipadu dengan sambal mentah super pedas yang membuat lidah ketagihan. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV independen terpercaya. Saya Virgianti Kusuma. Sampai jumpa. Salah satu tempat kuliner yang bisa Anda kunjungi saat di kota Surabaya adalah kedai sambelan Megilan Putra Lamongan. Meski baru buka setahun terakhir, kedai yang berada di Jalan Nias ini selalu ramai oleh pengunjung. Kedai ini menyajikan nasi sambal dengan lauk ikan laut maupun ikan air tawar yang diasap. Menu lauknya pun beraneka macam, seperti ikan cakalang, kerapu, bandeng, patin, mujair, ikan pari, cumi hingga gurita. Menu andalan di kedai ini dan yang paling banyak dipesan adalah sambal lauk ikan pari dan cumi. Selain lauk ikan yang diasap, di tempat ini juga menyajikan sambal mentah yang rasanya super pedas. Kombinasi nasi, ikan asap, dan sambal yang pedas membuat banyak pengunjung ketagihan. Mbak, ini tadi sama teman-teman pesan apa aja, Mbak? Tadi aku pesennya ikan kerapu sama ikan cumi, kan pingin cuminya itu yang viral yang besar itu sama ikan pe. Untuk ikannya sendiri rasanya gimana, Mbak? Enak, nggak alot. Ini kan asap ya? Iya. Beda dengan sambelan yang lain, gimana? Dengan ikan asap terus digoreng seperti itu rasanya gimana? Enggak, kalau ikannya sih sama aja ya, sama yang cuma sambelnya ini yang... Ikan laut maupun ikan tawar yang disajikan sengaja diasap agar mendapatkan tekstur daging yang empuk, gurih dan lezat. Dalam sehari lebih dari 400 porsi sambelan Megilan ludes terjual. Dari sekian banyak jenis ikan ini yang paling favorit pengunjung apa? Ikan pe, ikan pari. Rasan sendiri ini kan tampil beda dengan asap, bukan mentah langsung digoreng. Ini apa Mas yang menjadi alasan kenapa harus diasap dulu itu? Ini menu seperti apa? Jadi ikan asap sendiri lebih ini lebih gurih, lebih smoky. Jadi beda dengan warung sambelan. Dengan ikan sambelan yang lain. Untuk satu porsi sambelan Megilan ini dijual mulai harga Rp10.000 hingga Rp33.000. Kedai sambelan Megilan ini buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.